Hi guys, we are from Group 1, Grade 10-3. Allow us to introduce ourselves. So Inggris. Okay guys, let's to repeat. Ya Bun, kami dari kelompok 1 kelas 10-3 ingin memperkenalkan diri. Ya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai teman-teman semuanya, kalian semua udah tahu nggak apa sih manusia purba itu? Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian manusia purba. Manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun lalu. Namun, para ahli sejarah meyakini bahwa jenis manusia pertama telah ada di muka bumi ini sekitar 2 juta tahun lalu. Karena lamanya waktu, sisa-sisa manusia purba sudah membatu atau berubah menjadi fosil. Oleh karena itu, manusia purba juga sering disebut manusia fosil. Untuk mengetahui kehidupan manusia purba di Indonesia, ada 2 macam cara, yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui jenis-jenisnya. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yakni jenis Meganthropus. Jenis ini juga dikenal sebagai Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia besar dari Jawa purba. Mungkin di kamu lebih familiar manusia purba ini diartikan sebagai manusia purba tertua dari Jawa. Tapi kalau dibedah berdasarkan etimologi kata, Meganthropus diartikan sebagai manusia yang besar, sedangkan Paleojavanicus merujuk pada kata Jawa yang purba. Jadi, yang purba bukan manusianya ya. Fosil Pithecanthropus merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Ciri-ciri yang dimiliki apa saja ya? Mau tahu gak? Oke. Nah, yang pertama, memiliki tubuh yang tegap dengan tinggi badan 165 hingga 180 cm. Alat pengunyahnya tidak sehebat Meganthropus. Dagu belum ada, hidungnya lebar, volume otak berkisar 750 hingga 1300 cc, dan hidup sekitar 2,5 juta hingga 200.000 tahun yang lalu. Berikut beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, Pithecanthropus mojokertensis atau biasa disebut dengan manusia kera dari Mojokerto. Pithecanthropus mojokertensis hidup sekitar 2,5 hingga 1,25 juta tahun yang lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Mojokerto pada tahun 1936 pada lapisan Pleistocene bawah oleh von Koenigswald. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis sendiri antara lain tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot alat tengkuk kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otak 650 hingga 1000 cc. Ini dia informasi lebih lanjut. Yang pertama ada jenis manusia, termasuk jenis Pithecanthropus atau manusia kera yang berjalan tegak. Lokasi penemuan ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Penemunya sendiri adalah von Koenigswald pada tahun 1936. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun. 2. Ada Pithecanthropus erectus. Pada tahun 1890, di Kedung Burbus, Trinil, dan Ngawi berhasil ditemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus oleh Eugene Du Bois. Beberapa fosil yang ditemukan antara lain atap tengkorak, tulang paha, rahang bawah, rahang atas, gigi lepas, dan tulang kering. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus antara lain badan tegap, hidung lebar, dagu tiowak, alat pengunyah kuat, berat badan 80 hingga 100 kg, tinggi badan 160 hingga 180, dan sebagainya. Manusia purba jenis Pithecanthropus juga ditemukan di Tiongkok dan diberi nama Pithecanthropus pekinensis atau manusia Peking.
Adapun di Eropa, jenis Pithecanthropus dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Ini dia penjelasannya. Lokasi penemuannya Trinil, tepi Sungai Bengawan Solo, Jawa Timur. Penemunya Eugene Du Bois tahun 1891. Peninggalan kapak genggam, kapak berimbas, alat serpi dari batu, bukti penggunaan api. Kepercayaan, belum mengenal kepercayaan teman-teman, tapi mulai mengenal kerjasama dalam kelompok. Kehidupan sosial budayanya, hidup nomaden, food gathering, dan mulai berburu hewan kecil. Hidup dalam kelompok kecil dan mulai saling membantu. Sekarang kita masuk ke manusia purba jenis Homo. Fosil manusia purba jenis Homo adalah yang paling muda dibandingkan dengan manusia purba jenis lainnya. Manusia purba jenis Homo disebut juga Homo erectus atau manusia berjalan tegak. Fosil ini pertama kali diteliti oleh P.D. van Rietschoten di Wajak dan dilanjutkan oleh Eugene Du Bois bersama teman-temannya yang kemudian menyimpulkan sebagai jenis Homo. Yang pertama ada Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas atau bijaksana yang diambil dari kata sapiens yang artinya bijaksana. Spesies Homo ini merupakan spesies manusia purba yang semakin mendekati manusia modern. Salah satunya terlihat dari volume otak dan kecerdasan yang semakin mirip dengan kita-kita di masa sekarang. Tempat penemuannya di Indonesia. Jenis Homo sapiens diwakili oleh Homo wajakensis atau manusia wajak yang ditemukan di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh Eugene Du Bois pada tahun 1889. Penjelasan rincinya adalah sebagai pertama ciri-ciri Homo sapiens. Volume otak besar sekitar 1400 cc, dahi tinggi dan lebar, wajah datar, rahang kecil, dagu menonjol, gigi lebih kecil dibanding manusia purba sebelumnya. Tubuh tegap dan proporsional, sudah bisa berbicara dan berbahasa untuk berkomunikasi loh teman-teman. Yang poin kedua adalah peninggalannya, alat-alat batu halus, alat dari tulang, tanduk, dan logam, perhiasan, lukisan, dinding gua, dan alat musik sederhana. Yang poin ketiga adalah kepercayaan. Ciri-cirinya yang pertama adalah volume otak besar sekitar 1400 cc, dahi tinggi dan lebar, wajah datar, rahang kecil, dagu menonjol, dan sebagainya. Peninggalannya, alat-alat batu halus, alat dari tulang, tanduk, dan logam, perhiasan, lukisan dinding gua, dan alat musik sederhana, dan lain-lain. Poin ketiga ada kepercayaan. Sudah mengenal kepercayaan loh teman-teman mereka dan upacara keagamaan. Menguburkan orang mati dengan bekal kubur atau makanan, perhiasan. Mulai percaya pada roh nenek moyang dan kehidupan setelah mati. Poin keempat, kehidupan sosial budaya, hidup menetap atau sedenter, membangun pemukiman, sudah bercocok tanam atau food producing dan beternak dan sebagainya. Yang kedua ada Homo wajakensis. Homo wajakensis adalah subspesies dari Homo sapiens. Pertama yang akan dibahas ada Homo wajakensis yang artinya manusia dari Wajak. Fosil Homo wajakensis ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Rietschoten pada tahun 1889. Fun fact, fosil Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia loh guys. Yang ini adalah Homo soloensis. Yang kedua ada yang namanya Homo soloensis yang artinya manusia dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh Terhaar pada tahun 1931 di Ngandong, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama soloensis seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya, jangan sampai tertukar ya guys. Karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda juga loh. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Mari kita bahas lebih lanjut keterangannya. Nah, di sini yang pertama ada jenis manusia, termasuk dalam jenis Homo atau manusia sejati. Kedua, lokasi penemuan, Ngandong dan Sangiran, Jawa Tengah. Penemunya ditemukan oleh C. Terhaar, Open North, dan Weiden Range pada tahun 1931 sampai dengan 1933. Ciri-ciri, volume otak 1000 sampai 1300 cc. Wajah lebih datar, tubuh tegap menyerupai manusia modern.
Keempat, peninggalan. Alat batu halus, alat tulang dan tanduk, sisa-sisa tulang hewan hasil buruan, dan sebagainya. Kepercayaan, mulai mengenal kepercayaan sederhana, misalnya mengubur orang mati. Terakhir, kehidupan sosial budaya, semi menetap sedenter di gua-gua. Kita masuk ke nomor 4. 4 ada Homo floresiensis. Homo floresiensis artinya manusia dari Flores. Fosil manusia purba ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood pada tahun 2003 loh guys. Jadi masih agak hangat lah ya dibanding yang lain. Temuannya sempat jadi obrolan juga loh bagi para ahli karena dibilang bisa jadi Homo floresiensis inilah yang merupakan nenek moyang orang Indonesia. Tapi uniknya, beberapa ahli menyebut fosil ini sebagai manusia hobbit loh guys. Karena tingginya cuma sekitar 1 meter aja. Jadi kecil banget guys. Kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, jenis manusia. Jenisnya dikenal juga sebagai the hobbit karena tubuhnya kecil. Lokasi penemuan, Liang Bua, Flores, Nusa Tenggara Timur. Penemunya, Tim Arkeolog Indonesia Australia tahun 2003. Ciri-cirinya sendiri, tinggi badan kurang lebih hanya 100 cm, volume otak kurang lebih juga 400 cc, wajah seperti Homo erectus tapi lebih kecil, peninggalan, alat batu kecil atau alat serpih, sisa-sisa tulang hewan, dan bukti penggunaan api. Kepercayaan, belum ditemukan tanda kepercayaan mereka guys. Kehidupan sosial budayanya semi menetap atau sedenter, food gathering dan berburu hewan kecil, hidup berkelompok di gua. Nah guys, di akhir pembelajaran, kelompok kita akan memberikan rangkuman perbandingan jenis manusia, lokasi penemu, ciri-ciri, peninggalan kepercayaan kehidupan.